Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Baru saja kita mendengarkan Injil hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai ayat 37. Saudara dan saudari, dalam Injil hari ini, Yesus memerintahkan kepada kita supaya apa yang kita ucapkan atau katakan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yesus ingin agar kita menjadi diri sendiri. Hari ini Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya, jangan mengucapkan sumpah palsu. Kelihatannya mudah dan sepele untuk kita pahami apa yang Yesus katakan, tetapi kadang tidak mudah untuk dilakukan. Tidak selalu mudah untuk mengatakan iya yang sungguh berasal dari dalam hati kita. Saudara dan saudari, pernahkah kita hanya mengatakan ya di dalam bibir kita saja, tetapi dalam hati kita sejujurnya berkata tidak? Mungkin kita pernah punya pengalaman seperti itu. Jika kita mengatakan ya kepada seseorang, apakah kita menepati janji kita itu? Ketika kita mengatakan ya, apakah itu diucapkan dengan sepenuh hati? Saudara dan saudari terkasih, Yesus mengharapkan agar kita menjadi pribadi yang memiliki integritas, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Hal-hal kecil tampaknya sepele, namun ketika kita tindak lanjuti hal-hal tersebut, orang akan mempercayai kita. Kebanyakan dari kita juga tidak begitu saja mempercayai setiap orang yang kita temui. Butuh waktu bagi kita untuk percaya kepada orang lain. Kepercayaan adalah karunia yang bertumbuh bersamaan ketika orang saling kenal satu sama lain. Siapa yang kita percayai dalam hidup kita? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Seberapa dalamkah kepercayaan kita kepada Tuhan? Adakah peristiwa dalam hidup kita yang mempengaruhi kepercayaan kita pada Tuhan? Saudara dan saudari terkasih, situasi sulit yang kita alami dalam hidup kadang membuat diri kita menyalahkan Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda semua untuk mengingat dan bersyukur kepada Tuhan yang telah melindungi kita, menuntun kita dengan kasih-Nya yang tiada akhir. Semoga kita juga bersyukur atas kasih yang diberikan orang-orang yang terdekat dengan kita, dan juga siapapun yang memberikan kasih kepada kita. Mereka adalah karunia besar bagi kita. Saudara dan saudari, hari ini juga semoga kita mau membagikan kasih kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.
resahku.